Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Julaiha ND, nomor induk mahasiswa 2902150002 dari Prodi Akuntansi A, dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari akuntansi perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dari pemasok untuk dijual kembali kepada konsumen, tentunya tanpa mengubah wujud dari barang tersebut yang bertujuan untuk memperoleh suatu laba. Kemudian, perusahaan dagang memiliki ciri-ciri, antara lain pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, pencatatannya terdapat akun persediaan barang dagang. Yang keempat, perusahaan dagang sebagai perantara antara produsen dan konsumen, dan barang yang dibeli oleh konsumen sampai dijual ke produsen tidak dirubah. Perusahaan dagang dibedakan menjadi 3, yaitu pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli dan menjual barang-barang dalam partai besar atau jumlah yang besar, seperti agen dan grosir. Yang kedua, pedagang menengah, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam partai besar tetapi menjual kepada pengecer dalam jumlah sedang, seperti penyalur dan toko-toko besar lainnya. Yang ketiga, pedagang kecil, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen, seperti toko kelontong atau disebut dengan warung. Siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Secara umum, perhitungan tersebut diawali dengan mengumpulkan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa melanjutkan ke tahap penutupan saldo. Selanjutnya, tahapan mencatat siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Jurnal umum merupakan kumpulan catatan secara lengkap dan rinci dengan tujuan mencatat hasil transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Kemudian, jurnal umum memiliki bentuk yang sama saat digunakan di berbagai perusahaan, baik itu perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur. Kemudian terdapat 2 cara dalam membuat transaksi ke dalam jurnal umum, yaitu dengan menggunakan metode periodik atau fisik dan perpetual atau terus-menerus. 2. Jurnal khusus. Jurnal khusus yaitu digunakan bagi perusahaan yang biasanya memiliki transaksi banyak agar lebih efisien waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian jurnal khusus terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan uang secara tunai maupun non-tunai. Jurnal penerimaan kas biasanya terdapat transaksi khusus seperti penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Jurnal pengeluaran kas yaitu jurnal yang mencatat semua transaksi pengeluaran atau pembayaran tunai. Transaksi tersebut dibuat secara khusus untuk pembayaran atau pelunasan hutang dagang, pembelian secara tunai, retur penjualan, pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau PRAI, dan pembayaran beban-beban. Kemudian jurnal pembelian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, pembelian barang maupun bukan barang dagang. Pencatatan tersebut meliputi pembelian barang kredit, pembelian perlengkapan, peralatan, dan aktiva secara kredit. Lalu jurnal penjualan, yaitu fungsinya untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang kredit. Yang ketiga, buku besar pembantu. Buku besar pembantu terbagi menjadi 2, buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Yang keempat, posting ke buku besar. Yang kelima,
Laporan harga pokok penjualan. Jika perusahaan dagang menerapkan metode pencatatan secara perpetual, biasanya besar harga pokok barang yang terjual bisa ditentukan saat terjadinya penjualan dan membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat harga pokok penjualan. Namun, perhitungan harga pokok penjualan dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi dalam laporan keuangan. Membuat neraca saldo digunakan untuk membuat neraca saldo yang berasal dari buku besar setiap saldo akhir pada setiap akun. Yang ketujuh, jurnal penyesuaian. Biasanya terjadi akibat transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun dan terkadang memunculkan akun baru. Yang kedelapan, neraca saldo setelah penyesuaian. 9. Menyiapkan laporan keuangan. 10. Membuat jurnal penutup. 11. Membuat neraca saldo setelah penutupan, yaitu penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup untuk mencatat kembali akun yang telah berubah saat saldonya atau akunnya setelah disesuaikan. Yang ke-12, jurnal pembalik yang digunakan untuk akun tertentu saja seperti transaksi pendapatan yang diterima di muka. Akun-akun khusus dalam perusahaan dagang. 1. Akun pembelian barang. 2. Akun retur pembelian dan pengurangan harga. 3. Akun potongan pembelian. 4. Akun beban angkut pembelian. 5. Akun penjualan barang. 6. Akun retur penjualan dan pengurangan harga. 7. Akun potongan penjualan. 8. Akun beban angkut penjualan. Yang ke-9, akun persediaan barang dagang. Dalam pembayaran barang, tentunya memiliki syarat-syarat, yaitu dengan syarat membayar dengan tunai, N/30 atau pembeli harus melunasi harga barang tersebut paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Yang ketiga, end of month atau harga dari neto faktur harus dilunasi paling lambat akhir bulan. N/10, end of month. Harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. 2/10, N/30. Artinya, mendapat potongan 2% jika pembeli melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Yang terakhir, COD atau cash on delivery, yaitu barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga barang tersebut saat barang dikirim dan diterima oleh pembeli. Syarat dalam penyerahan barang, yaitu menggunakan FOB shipping point atau pembeli menanggung semua ongkos pengiriman barang dagang sejak dari gudang penjual sampai barang dagang ada di gudang pembeli. Yang kedua, FOB destination point atau penjual menanggung semua ongkos pengiriman barang dagang sejak dari gudang pembeli sampai kepada barang dagang ada di gudang pembeli. Kemudian kita memasuki dalam bab metode pencatatan persediaan barang dagang menggunakan metode periodik atau fisik. Apa itu metode periodik atau fisik? Yaitu digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagang dengan harga yang relatif murah, tetapi sering terjadi perpindahan barang dagang yang masuk atau keluar tidak akan dicatat. Selain itu, pada akun persediaan barang dagang tidak bisa dicatat di debit untuk transaksi pembelian barang dagang dan tidak bisa dicatat di kredit untuk transaksi penjualan barang dagang. Dalam metode periodik, akun pembelian bisa dicatat di debit untuk transaksi pembelian barang dagang dan akun penjualan bisa dicatat di kredit untuk transaksi pada penjualan barang dagang. Mengapa disebut metode fisik atau periodik? Karena metode tersebut melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagang pada akhir periode. Hasil perhitungan tersebut bisa bermanfaat untuk memperbarui akun persediaan barang dagang. Kelebihannya dengan menggunakan metode periodik yaitu perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang, sehingga stok diketahui secara akurat, dan kekurangannya adalah
Perusahaan atau penjual tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari barang dagangan, serta dapat memperlambat pengerjaan laporan keuangan dalam jangka pendek. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan barang dagang metode perpetual atau terus-menerus, yaitu metode yang digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagang dengan harga yang relatif mahal, tetapi jarang terjadi. Transaksi tersebut yaitu transaksi pembelian barang dagang yang dapat dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagang sebesar harga beli. Jika terjadi penjualan, maka akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagang sebesar harga pokok. Lalu dengan metode ini, tentunya pencatatan lebih akurat dibandingkan dengan metode periodik, karena pencatatan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan tentunya secara terperinci setiap transaksinya. Dengan menggunakan metode perpetual, tentunya perusahaan dapat mencatat ke akun persediaan barang dagang setiap terjadi pembelian dan penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan dapat mencatat ke akun harga pokok penjualan di samping akun persediaan barang dagang. Besaran nilai harga pokok penjualan ditentukan berdasarkan nilai pembelian bersih. Artinya perusahaan tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian untuk akun persediaan barang dagang dengan harga pokok penjualan, karena akun tersebut sudah mencerminkan saldo atau posisi pada tanggal akhir periode. Lalu metode penentuan cost biasanya menggunakan 4 cara, yaitu dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out, LIFO last in first out, rata-rata atau average, dan rata-rata tertimbang. Sebelum memulai dalam pencatatan akuntansi atau transaksi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus atau pencatatan dari transaksi pada metode periodik dan metode perpetual, yaitu sebagai berikut. Contoh soal metode periodik. Pada bulan Maret 2019, diketahui PD Dani mendirikan sebuah perusahaan dagang. Transaksi tersebut ia catat menggunakan metode periodik. Berikut transaksi yang terjadi. 1 Maret, PD Dani membeli barang dagang untuk keperluan usahanya secara tunai sebesar 5 juta rupiah. 3 Maret, membayar sewa toko untuk 1 tahun sebesar 6 juta rupiah. 4 Maret, PD Dani menjual barang dagangnya kepada PD Atlas sebesar Rp2.500.000. 6 Maret, membeli barang dagang untuk usahanya dari PD Teluk seharga Rp4 juta secara kredit dengan termin 2/10 N/30. 8 Maret, menerima pengembalian barang dari PD Atlas karena barang tersebut rusak. Pengembalian tersebut sebesar Rp1 juta. 9 Maret, mengembalikan barang dagang kepada PD Teluk karena barang tersebut pecah sebesar Rp2 juta. 10 Maret, dijual barang dagang kepada toko Alaska sebesar Rp3.500.000, termin 3/10 N/30. 11 Maret, diterima pelunasan dari PD Teluk atas pembelian yang terjadi pada tanggal 6 Maret. 12 Maret, toko Alaska mengembalikan barang karena tidak sesuai pemesanan sebesar Rp1.500.000. 14 Maret, diterima pembayaran secara penuh dari toko Alaska sebesar Rp2 juta. Berikut jurnal umum dari PD Dani. Pada tanggal 1, pembelian bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Tanggal 3, sewa dibayar di muka, bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Tanggal 4, kas bertambah sebesar Rp2.500.000 di debit dan penjualan berkurang Rp2.500.000 di kredit. Tanggal 6, pembelian bertambah sebesar Rp4 juta di debit dan utang dagang bertambah di kredit sebesar Rp4 juta. Lalu retur penjualan pada tanggal 8 bertambah sebesar Rp1 juta di debit dan kas berkurang di kredit sebesar Rp1 juta.
9. Utang dagang berkurang di debit sebesar 2 juta dan retur pembelian berkurang sebesar 2 juta di kredit. Tanggal 10. Piutang dagang bertambah di debit sebesar 3.500.000 dan penjualan berkurang sebesar 3.500.000 di kredit. Tanggal 11. Utang berkurang di debit sebesar 2 juta rupiah dan potongan pembelian bertambah di kredit sebesar 40.000 dan kas berkurang sebesar 1.960.000 di kredit. 12. Retur penjualan berkurang di debit sebesar 1.500.000 dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Lalu tanggal 14, kas bertambah di debit sebesar 1.940.000, potongan penjualan bertambah di debit sebesar 60.000 dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 2 juta. Maka menghasilkan 29.500.000 di kolom debit dan 29.500.000 di kolom kredit. Selanjutnya soal metode perpetual. PD Merapi membuka sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan pakaian. Usaha tersebut didirikan pada bulan April 2018. Usaha tersebut menggunakan perhitungan metode perpetual dan berikut transaksi yang terjadi. 2 April membeli barang dagang dari PD Merbabu sebesar 8 juta rupiah. 3 April dikirim kembali barang yang dibeli dari PD Merbabu karena barang sebagian tidak sesuai sebesar 4 juta rupiah dan 4 April biaya angkut atas pembelian barang dagang dari PD Merbabu sebesar 1 juta rupiah. 6 April dijual barang dagang pada toko Galunggung sebesar 5 juta rupiah dan harga pokok penjualan sebesar 2 juta rupiah. 7 April dibeli barang dagang dari PT Semeru sebesar 3.500.000 secara tunai. 8 April diterima kembali barang yang dijual kepada toko Galunggung sebesar 2.500.000 dan harga pokok penjualan sebesar 1 juta rupiah. April 10 dijual barang dagang kepada PD Rinjani sebesar 10 juta rupiah, termin 2/10 N/30 dengan harga pokok penjualan sebesar 2 juta rupiah. Lalu 11 April biaya angkut penjualan atas barang yang dijual ke PD Rinjani sebesar 500.000 dan 13 April diterima pelunasan dari PD Rinjani atas penjualan tanggal 10 April. 15 April biaya angkut atas pembelian barang dari PT Semeru sebesar 400.000. Berikut transaksi jurnal umum metode perpetual dari PD Merapi. Tanggal 2, persediaan barang dagang pada kas. Persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 8 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 8 juta. Tanggal 3, kas pada persediaan barang dagang. Kas bertambah di debit sebesar 4 juta rupiah dan persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 4, persediaan barang dagang pada kas. Persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 6, kas pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Kas bertambah di debit 5 juta rupiah, penjualan berkurang di kredit sebesar 5 juta rupiah, harga pokok penjualan bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah dan persediaan barang dagang di kredit berkurang sebesar 2 juta rupiah. Lalu tanggal 7 persediaan barang dagang pada kas, yaitu persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 3.500.000 dan kas berkurang sebesar 3.500.000 di kredit. Tanggal 8 retur penjualan pada kas, persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Retur penjualan bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 1 juta dan harga pokok penjualan bertambah di kredit 1 juta rupiah. Tanggal 10, piutang dagang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, yaitu piutang dagang bertambah di debit sebesar 10 juta, penjualan berkurang di kredit 10 juta, harga pokok penjualan bertambah di debit sebesar 2 juta, dan persediaan barang dagang berkurang di kredit 2 juta.
Tanggal 11, beban angkut penjualan pada utang dagang. Beban angkut penjualan bertambah di debit sebesar 500.000 dan utang dagang berkurang 500.000. Tanggal 13, kas potongan penjualan pada piutang dagang. Kas bertambah di debit sebesar 9.310.000 dan potongan penjualan bertambah di debit 190.000. Lalu piutang dagang berkurang di kredit sebesar 9.500.000. Tanggal 15, persediaan barang dagang pada kas. Persediaan barang dagang bertambah di debit 400.000 dan kas berkurang di debit 400.000, sehingga debit totalnya 49.400.000 dan di kolom kredit totalnya 49.400.000. Sekian presentasi akuntansi perusahaan dagang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.